Selamat malam. Kembali lagi membahas konsep pergerakan harga berdasarkan BBMA. Baik seperti video kita tadi pagi, waktu pas kita menjelaskan kita berada di area ini. Nah, di area ini tadi kan kita berprediksi jangan melakukan sell dulu. Kenapa? Karena posisi ini masih berada di tengah-tengah. Nah, bisa kita lihat posisi ini adalah area flat sideways-nya si MA8. Nah, dari tadi pagi kan kita sudah membahas dimulai dari sini si 1 jam flat, harga kembali ke upper 15 flat di sini dan pindah ke 4 jam. 4 jam masuk ke 8 dan 4 jam sideways dan akhirnya bisa 4 jam meng-crossing si 8 di sini dan akhirnya si 8 secara visual akhirnya di sini sideways. Nah, ketika terjadi sideways di 8 jam kita bisa memprediksi bahwa ketika si 8 sideways kita tahu dia akan masuk ke normalnya daily dan ke depan kita tahu ini akan memflatkan si daily ini. Nah, ya tentu berproses juga ya karena tidak serta-merta ketika si 8 jam ini sideways dia langsung eh, bergerak turun untuk ke eh, middle daily-nya. Nah, kita bisa melihat di sini 8 jam sideways, harga bergerak 4 jam juga sideways, 15 di sini sideways dan harga bergerak keluar dari normalnya si 4, 1 jam trending up, kembali lagi di sini, eh, kembali lagi di sini 15 masuk ke dalam 1 jam mulai sideways, 1 jam mencoba memflatkan si 4 tapi tidak bisa dan harga kembali bergerak up ke atas di sesi London, harga kembali ke atas 15 sideways, mengcross satu sideways juga di area ini, pindah lagi ke bawah 4 dan di sini kita bisa melihat pindah ke bawah 4, 4 masuk ke dalam 8 dan akhirnya eh, di zona sebelum New York Open si 4 flat dan di dalam normalnya 8 dan 8 masih tetap di dalam daily dan harga pun akhirnya bergerak turun ke bawah. Kita akhirnya bisa melihat bahwa pergerakan yang kita prediksi tadi pagi si 8 ini akan membuat eh, daily sideways itu tidak terjadi dalam satu gerakan turun ya. Artinya dia si 8 ini masih mencoba trending up lagi sama seperti di 1 jam. Kita bisa melihat juga polanya sama ya. Artinya si 15 mengcrossing satu tidak serta-merta harga ini turun ke middle 4. Si 15 mesti keluar dulu ke uppernya 1 jam dan baru mengcrossing si 1 jam untuk masuk ke dalam eh, normalnya 4 dan meng-crossing si 4. Begitu juga saat 4 di crossing pertama kali dia akan naik dulu ke atas baru di crossing kedua kali untuk bisa meng-crossnya si 8. Begitu juga saat 4 meng-cross 8. Nah, kita bisa lihat di sini eh, zonanya itu agak panjang ya ketika 4 sudah meng-crossing 8. Nah, untuk dia bisa ke eh, untuk
8 ini bisa meng-crossing si daily ini, kita bisa melihat dari mulai dari sini ya, berarti satu, dua, ini mulai dari zona 4 ini satu box ini 4 jam, berarti 4, 8, 12, 13 jam dia butuh waktu untuk kembali punya kekuatan untuk meng-crossing down si MA daily. Nah, saya yakin ini kalau kita lihat ini pasti masih akan bergerak turun ke bawah, masih akan bergerak turun ke bawah eh, untuk eh, membawa turun si MA8. Nah, kita coba sell position dulu di area ini. Kita berasumsi posisi sell ini salah ketika harga bergerak di atas ini. Kenapa saya masih berani sell ini zona 8 baru dimulai dan mungkin targetnya paling paling dekat mungkin di sini nanti di area low-nya daily. Nah, kita lanjut ya. Kemana sih pergerakan harga di gold yang terjadi setelah ini? Nah, kita harus melihat ini dengan menggunakan MA yang jauh lebih besar. Jadi kita bisa melihat di sini kita pindah ke time frame yang lebih besar. Nah, kita bisa melihat di sini posisi si daily ini baru di cross oleh 1 jam saja. eh, dan posisi daily ini kita bisa menskenariokan ke depannya dia akan seperti begini. Dia akan bergerak eh, sideways di dalam ini. Nah, ketika dia bergerak di dalam ini, kita tahu bahwa si 8 harus pindah dulu ke bawah areanya si normal daily ini untuk membuat si daily ini sideways. Nah, ketika ketika itu terjadi, kita punya peluang untuk buy position untuk gold nantinya. Artinya ini satu cross daily dan daily juga nanti akan berubah menjadi sideways. Kapan kita melakukan buy position ya kita eh, tunggu dulu si 8 jam ini bergerak di bawah MA daily dan ketika 8 jam bergerak sideways di bawah ini kita coba intip nanti peluang buy. Nah, kita juga bisa melihat di sini yang masih sideways itu baru si 15. eh, dan ini kemungkinan si 1 jam ini masih akan bergerak sideways ya sampai MA ini mungkin bergerak di bawah middle daily. Nah, mungkin dengan skenario ini yang kita prediksi akan terjadi di gold, kita akhirnya punya gambaran di mana kita akan menyusun setup buy dan setup sell di gold nantinya. Nah, kita tahu bahwa harga ini kan akan ke bawah. Sama seperti posisi si 4 jam saat si 8 jam ini sideways, begitu pula nanti posisi si daily yang sideways 8 jam sudah berada di bawahnya. Nah, kita pelan-pelan saja kita eh, paham dulu pola pergerakan ini. Nanti kita akan coba masuk dengan membahas setup buy dan setup sell berdasarkan eh, pola yang dibentuk oleh harga. Nah, analisanya tetap menggunakan acuan-acuan ini 1, 4
48 dan daily, karena pergerakan di 148 ini sebenarnya ini yang menggerakkan nanti MA yang jauh lebih besar. Nah, kalau kita lihat juga di pergerakan bulanan, kita bisa melihat di posisi ini kan kita anggap aja ini MA8, ini MA daily. Nah, eh, tadi ya, contoh yang tadi ya, ini eh, si si weekly baru meng-crossing si monthly, berarti kemungkinan besar ini akan mencoba keluar dulu ke atas, baru nanti akan bergerak turun. Tapi ini kan acuan yang besarnya kita eh, berfokus pada gerakan yang lebih kecil lagi. Artinya kita tahu ini sudah di crossing turun dan ke depan ini perlahan-lahan di dalam ini nanti akan ada sideways yang kecil-kecil mulai dari 4, 8 dan kita lihat apakah ketika 8 nanti sudah meng-crossing daily di bawah, apakah ada peluang untuk harga kembali up. Nah, di situ kita menyusun skenario kita, apakah kita melakukan buy atau sell position. Nah, coba kita lihat posisi kita tadi terkena stop loss SL plus, padahal ini sebenarnya masih turun ya tidak apa-apa untuk pembelajaran saja. Nah, kita tahu ya ini akan flat ke depan dan mudah-mudahan kita ada peluang untuk buy ke depan. Nah, kita ingat-ingat saja ini ini sama posisinya ini anggap saja ini baru dari atas, ini akan turun ke bawah lagi untuk sideways di sini atau kita menunggu nanti. Ini baru 1, 4-nya belum, jadi kemungkinan masih akan bergerak turun lagi ini. Untuk wave-nya sendiri ya masih ada space ya, dia bergerak dari sini ke sini untuk dia membuat retrace kecil. Apakah dia masih lanjut nanti ya kita tidak tahu. Yang penting daily ini memasuki fasenya flat. Baik, demikian saja dari saya malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam.